Halo teman-temanku semuanya, selamat siang. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini tanggal 11 Juni, teman-teman, 2024. Jamnya jam 11 siang ya. Saya baru saja melihat beberapa teman-teman sudah pada berangkat ke GBK. Wow, ini jam segini sudah pada berangkat ke GBK, teman-teman, mau jalan-jalan melihat pertandingan langsung di GBK tadi. Ya, banyak yang mau muter-muter dulu karena pertandingannya kan jam 19.30 ya, Indonesia ketemu Filipina malam ini, teman-teman. Jadi ini bakal macet total ini nanti di stasiun-stasiun di dekat Duku Atas, dekat Gambir, pasti nanti macet ya karena penonton dari Bogor juga banyak, teman-teman. Nah, saya mau cerita tentang eh, peluang Sintayong nih, teman-teman ya. Peluang Sintayong untuk memecahkan dua rekor sekaligus nih. Jadi timnas Indonesia dulu pernah masuk Piala Dunia, teman-teman ya, di zaman Hindia Belanda tahun 1938. Lama banget ya. Nah, udah berapa tahun tuh. Nah, sekarang Indonesia ada peluang lagi nih, teman-teman ya. Tinggal satu langkah lagi Indonesia ada peluang nih. Nah, mencatatkan sejarah itu. Tapi yang paling dekat ya, yang paling dekat ini Indonesia berpeluang masuk ke Piala Asia ya. Jadi begitu Indonesia nanti malam bisa mengalahkan Vietnam, Indonesia mengunci satu uh, tiket ya masuk ke Piala Asia tanpa playoff, tanpa kualifikasi lagi, langsung masuk. Jadi nanti Indonesia itu kalau ini menang malam ini jam 19.30 ketemu Vietnam. Jadi 2027 nanti Indonesia langsung masuk ke finalis Piala Asia. Itu yang pertama nih, ya rekor nanti dicatatkan oleh Sintayong lagi nih. Yang kedua, kalau masuk ke fase 3 juga akan mencatatkan sejarah lagi nih. Yang selama ini nggak pernah ya. Nah, jadi Sintayong akan mencatatkan dua sejarah nih teman-teman. Kalau memang nanti hasilnya menang lawan Filipina. Kita harus hati-hati ya, Filipina juga bagus teman-teman. Kemarin bisa mengalahkan Vietnam di awal-awal ya, walaupun di akhir pertandingan dikalahkan 3-2 oleh Vietnam, tapi dari situ itu menandakan bahwa Filipina itu bagus, hati-hati. Walaupun Filipina dikalahkan oleh Irak di kandang Irak 5-0 ya waktu itu, memang jauh di bawah Irak ya. Nah, hari ini kita doakan ya teman-teman, kita dukung. Kalau lihat materinya dan lihat cara latihannya, ini Sintayong benar-benar fokus untuk menang ya, fokus untuk menang. Karena sampai Erick Thohir juga melihat latihannya teman-teman kemarin ya. Jadi Erick Thohir melihat latihan timnas Indonesia H-1. Itu berarti memang benar-benar Erick Thohir ingin Indonesia menang supaya masuk ke fase ketiga. Nah, di fase ketiga ini ya teman-teman, ini Erick Thohir pasti akan melakukan tindakan-tindakan supaya bisa masuk ke Piala Dunia. Karena begitu masuk ke fase 3 itu titik terakhir untuk masuk ke Piala Dunia. Ya, akan masuk ke Piala Dunia karena di 8 besar ini teman-teman Indonesia akan bertanding dengan tim-tim kuat di Asia memperebutkan tiket Piala Dunia. Ada berapa negara yang akan masuk ke Piala Dunia nanti teman-teman ya. Nah, Indonesia berpeluang untuk itu. Tapi ya ada tapi ini ya teman-teman. Menurut saya nanti Erick Thohir begitu ini masuk ke fase 3, analisa saya Erick Thohir akan menambah pemain lagi teman-teman. Karena nanti lawannya Jepang, Korea, Iran, Irak, Uzbekistan, itu tim-tim yang kuat semua di Asia. Pasti Erick Thohir akan menambah ya materi-materi pemainnya.
kiper nggak ada tawar-tawar lagi itu. Pasti diusahakan Martin Paes harus cepat selesai urusannya dengan CAS. Karena memang salah satu kelemahan Indonesia, walaupun Hernando bagus ya, tapi kan kurang tinggi ya. Kalau ada tendangan-tendangan yang sifatnya jauh dari fisiknya Hernando itu nggak kejangkau teman-teman, karena memang fisiknya kurang tinggi. Itu doang teman-teman. Kalau masalah kecepatannya Hernando udah bagus. Ya nanti ada pembackupnya lah ya, Martin Paes. Jadi pemain tuh jadi tenang, penonton tenang, fan tenang gitu ya kalau kipernya kuat sekali. Karena itu penting, kiper kan benteng terakhir dari gol itu kiper. Kalau kipernya sulit ditembus ya insya Allah sulit sekali juga untuk kalah gitu. Makanya Erick Thohir pasti nanti kalau ini masuk ke fase 3, Erick Thohir akan nambah-nambah pemain lagi. Nggak tahu pemain striker atau belakang atau tengah. Erick Thohir pasti akan nambah pemain lagi. Ya, karena lawannya berat-berat ya, Jepang, Korea, berat-berat itu teman-teman, fisiknya kuat-kuat, makanya nanti pasti digembleng habis-habisan sama Sintayong. Nah itu akan cetak sejarah lagi kalau nanti sampai bisa masuk Piala Dunia. Masuk fase 3 aja cetak sejarah, apalagi masuk Piala Dunia, iya kan? Nah itu, jadi kita masalah teknik itu urusan Sintayong lah. Yang pasti kita bahas masalah strategi makronya gimana, ya kan? Kalau ini masuk, nanti apa yang harus dilakukan next step-nya untuk melawan tim-tim kuat di Asia, macan Asianya. Kan Indonesia kan debutan nih sebenarnya. Indonesia kan baru mau ngalami kalau ini lolos. Itu pun masih di fase 3, belum masuk gitu loh. Baru di fase 3. Nah, untuk masuk ke Piala Dunia itu harus melewati fase 3 dulu. Yang isinya macan-macan Asia. Oke, itu saja teman-teman ya, peluang Sintayong untuk mencatatkan 2 sejarah sekaligus. Update terus di Buat Makan TV, sampai jumpa.